Para hadirin sekalian, saya kira orang hotel loh tuh. Informasi bahwa klinik yang ada di pasar sekarang di DKI Jakarta di rusun saya sudah ada di 6 rusun, yaitu rusun Dakota, rusun Karanganyar, rusun Taman Tinggi, rusun Marunda, dan rusun Angke. Kemudian untuk klinik pasar ada 18 klinik yang sudah beroperasi dan sudah operasional di Pasar Jaya Pekojo, Pasar Tanah Abang Blok G, kemudian di Pasar Bendungan Hilir, Pasar Atum, Pasar Baru, kemudian Pasar Darurat Cengkareng Timur, Pasar Kemiri Kembangan Utara, Pasar Timbul Koma, Pasar Blok M, kemudian Pasar Wester Jatinegara, dan Pasar Induk Kramat Jati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Askesmas Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya, ketua KKI, para pejabat Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Vertikal, Rumah Sakit Daerah Provinsi DKI Jakarta, badan sertifikasi, organisasi profesi, serta para peserta Rakerkesda yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka rapat kerja kesehatan daerah Provinsi DKI Jakarta. Pada hari yang berbahagia ini saya laporkan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kegiatan Rakerkesda sebagai berikut. Rakerkesda adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan setiap 2 tahun sekali, yang merupakan forum pertemuan tertinggi jajaran kesehatan yang diharapkan akan terjadi pertukaran informasi untuk mengantisipasi masalah-masalah kesehatan sehingga menghasilkan penyusunan kebijakan kesehatan yang akan datang yang lebih tepat dan lebih akurat. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, sejalan dengan pelayanan prima yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur, ada beberapa hal yang sudah kami kerjakan. Yang pertama, kita melakukan sertifikasi ISO pada seluruh jajaran, terutama di Puskesmas Kelurahan, Puskesmas Kecamatan, Rumah Sakit Daerah, UPT, Suku Dinas, dan Dinas Kesehatan. Dengan hasil 97,15% seluruh jajaran sudah mendapatkan sertifikasi dan diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat
dengan baik, dengan nyaman. Dengan demikian akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para penerima dari SD Sekarang, Mangga Dua Selatan, Kelurahan, kemudian Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Sedang, Kebon 01, Kebon 02, Sumur Batu, Cempaka Baru, Karet Eksim, Tanah Tinggi, Johar Baru 3, Kampung Rawa, Galur, Tugu Selatan, Rawa Badak Utara, Koja, Selipi 1, Pertukaran Selatan, Cipinang Besar Selatan 1, Penggilingan 1, Klender 1, Makassar, Yang saya hormati Bapak Asisten Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, para konsultan dan yang undangan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya bersama Pak Gubernur mau menyampaikan rasa bangga terima kasih kita dari kesehatan. Karena puskesmas yang hampir lagi tiap hari melakukan baksos. Saya masih ingat waktu awal-awal agak syok pada dokter, kerjanya sangat susah, pembagiannya tidak jelas, honornya tidak jelas. Ya itu harus kita lewati. Ya sama seperti kita ngobatin sakit, ya kita harus kalau amputasi atau harus lakukan sebuah operasi harus kita lakukan. Kita tentu belum sempurna hasil survei, tapi sudah paling tinggi tingkat kepuasan di DKI soal kesehatan. Kan kalau 91% survei ya 9% ada yang tidak puas. Nah kalau kita mau ngelak ya gampang saja. Tuhan saja tidak diikuti orang 100%, masa kita masih 100% gitu ya. Bahwa tentang manusia, setiap manusia yang berharga. Tapi tadi saya begitu masuk saja saya sudah lihat ini memang pelayanan sudah berubah. Ini pakai di depan saya kira hotel kayak hotel Novotel gitu loh. Tapi saya baca ayat imigrasi betul sudah sehat loh. Jadi saya berpikir ini lambang Novotel atau lambang mungkin dimilih di lambangnya gitu. Masuk terus tadi lihatnya ini sudah mengalahkan dinas pariwisata ini. Ya tentu saja itulah harapan kita bersama bahwa puskesmas itu namanya juga hospital, hospitality. Jadi namanya bisnis hotel itu pun hospitality. Hotel itu ya sama jenisnya.
Nah kalau kita bisa pindahkan pelayanan hotel ke dalam rumah sakit dan puskesmas, maka inilah yang kita harapkan. Kalau dari pakaian semangat ini sudah jelas. Nah kita masih banyak sekali orang miskin. Kemarin saya ada beberapa kali cerita sama Pak Wapres. Orang penghasilannya untuk menggunakan $2 per hari, lebih dari setengah rakyat kita itu miskin sebenarnya. Nah dengan jaminan kesehatan, kita harapkan tidak ada orang, jangankan kalau sedikit masih lumayan sebetulnya, sakit jadi miskin, kira-kira maaf kalau nama sedikit ya, disingkatan saja. Ini sudah miskin, apa miskin lagi nih? Nah apalagi memang kita bisa saja terjadi 1-2 kasus kesalahan seperti diarahkan ke telepon. Kita bisa alfa juga dokter dengan adanya ISO ini kita harapkan betul-betul semua dilakukan dengan baik. Ya jangan sampai lagi ada pasien datang 3 hari 4 hari ditelantarkan atau puskesmas kehabisan obat. Saya berharapkan orang-orang miskin ini kan memang bertumpu kepada puskesmas. Nah saya memang sudah prediksi waktu kita lakukan ini di bulan November pasti terjadi lonjakan karena pengalaman saya tahun 2006 ini akan terjadi lonjakan di puskesmas. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak berani berobat tiba-tiba sekarang berani datang berobat. Kalau orang miskin datang berobat di mesti kontribusi 10%, dia tidak sanggup. Nah kenapa kita sangat bersyukur di DKI puskesmas kecamatan rawat inapnya sudah lebih baik daripada RSUD di daerah sebetulnya. Nah, kenapa kita dorong di puskesmas kecamatan? Saya pengalaman juga ketika ada orang miskin di opname dirawat di RSUD kabupaten, belum sembuh keluarganya minta pulang, termasuk si korban. Kenapa? Karena tidak sanggup biaya nunggunya. Bisa habis 50.000 untuk nunggu bolak-balik keluar kota. Nah karena itu kita pindahkan di kecamatan. Tapi dulu saya gagal di Belitung. Kenapa gagal? Karena sistem secara kesehatan, secara internet, telehealth istilahnya itu belum bisa jalan di daerah saya. Karena tidak punya infrastruktur yang baik. Nah Jakarta punya infrastruktur luar biasa. Dulu belum ada 3G, sekarang ada 4G. Dulu kita hanya 2G dengan provider, tidak bisa. Saya mau menyewa internet terlalu mahal. Akhirnya kita dokter juga susah. Jarang sekali dokter mau datang. Tadi 30% dokter numpuk di Jakarta. Jadi kalau dokter disumpah bersedia kemana saja, iya. Nyanyi lagunya beda tapi kemana saja aku bersedia. Asal seputar Jakarta gitu. Masih sekitar Jakarta gitu ya. Jadi ya, kira-kira begitu kita. Jadi ini persoalan kita di Indonesia, tapi dengan ada teknologi sekarang kita harapkan ini akan mempermudah. Kita lagi dorong, dan saya dapat laporan juga dari BPI. Kenapa saya mendorong di pasar-pasar? Kenapa saya mendorong di pasar-pasar? Karena pengalaman saya dengan beberapa orang-orang di pasar. Jadi ibu-ibu yang ekonominya lemah itu tidak sanggup bolak-balik ke puskesmas untuk mengecek kesehatan. Tapi beliau itu harus bolak-balik ke pasar karena dia tidak punya kulkas. Jadi dia harus bolak-balik terus tunggu harga sayur mayur yang lebih murah, lebih siap. Ini bisa dapat diskon untuk orang-orang yang pas-pasan. Karena saya waktu SMA di Jakarta, saya ini harus masak sendiri. Khusus hari Minggu harus masak sendiri atau libur. Jadi tentu saya sering ke pasar, saya harus beli sayur, beli buah, beli daging. Jadi saya suka ngobrol-ngobrol bersama. Ya kan kita datangnya lebih siang ya, kita memang main bola, main apa. Jadi saya bisa dapatkan jadi diskon. Saya ngerti ibu-ibu seperti itu. Nah sekarang kalau kita ada pelayanan kesehatan di pasar-pasar ini, kita harapkan juga kita harus beli unit-unit yang lebih canggih. Kan sekarang orang udah mini hospital. Dunia sekarang mungkin dokter-dokter ada perawat pernah nonton film apa Elysium gitu ya, kisah bikin dunia baru itu coba lihat si dokter itu dia merawat anaknya yang kena masalah darah atau apa saya lupa. Ya itu dirawat di rumah. Jadi di Eropa, di Amerika tidak ada lagi orang yang habis operasi begitu lama. Saya masih ingat tahun lalu istri saya setelah Amerika bawa adiknya
habis dioperasi hidung begitu parah, harus pulang hari itu juga. Kenapa? Karena biaya mahal kalau kita harus bikin rumah sakit. Kita bicara sama Menkes, tidak bisa lagi memaksa kategori A karena punya 400 ranjang. Tidak bisa. Hari ini kita harus bicara tingkat keparahan. Sifritinya 1, 2, 3 yang bisa Anda tangani. Kalau Anda menangani sifritis 1, 2 di rumah sakit yang kelas A, Anda keterlaluan sebetulnya. Nah ini masalah rujukan. Anda namanya mau ambil untung. Jadi tidak bisa kita biarkan seperti ini. Kita ingin kalau yang ada mampu di CVG 3, ya sudah, kita kerjasama bisa RSCM. Tarakan ada ranjang yang kosong, ada harus tindakan. Dipindahkan pasti ditolak, karena sistem kita tidak betul di Kementerian Kesehatan. Siapa mau dokter saya nangani akan tindakan di RSCM dibayarnya kelas RSCM, begitu saya ketarakan dibayarnya B non pendidikan. Itu tidak benar. Apakah alat kami kurang canggih? Kalau nanti dokternya bisa sembarangan, itu ada KKI, kalau ada orang praktek. Kalau Anda tidak punya kapasitas ini, Anda melakukan tindakan ini, ada wasitnya. Anda ada yang itu ada klinik pathway-nya jelas, Anda bisa masuk penjara dokternya gitu. Tapi kalau dokter yang sanggup hanya karena rumah sakitnya dia akan kategori bukan A, Anda juga keterlaluan. Maka kami sudah tegaskan kepada Askes, saya hanya Cengkareng dan Tarakan yang mempunyai hitungan untuk dinasti medis. Kita sudah diputuskan harus memilih dinasti medis, tidak ada lagi fee for service. Kita mau bikin tarif yang DKI saja sudah. DKI sudah khusus, kita akan masukkan yang soft ini. Kita akan buktikan bahwa kemarin hitungannya tidak betul. Ini sangat tidak fair hitungan seperti ini. Nah sekarang sebaliknya, misalnya ada rumah sakit kecil, dia punya NICU lengkap, tapi karena dia kelas C, itu dengar KJS, langsung dia bilang penuh. Kira-kira gitu kan? Kenapa itu dibayar itu? Sementara RSCM, begitu saya lihat bayar yang kami lakukan, itu rata-rata CVT 1-2. Dan Tarakan mengerjakan CVT 3 tuh di atas 50%. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya kalau seperti ini, kita tentu ingin melakukan semua untuk kebaikan nasional. Tapi kalau pemerintah pusat terlalu menekan kita, kalau mau kasarnya kayak mau pikirin gitu. Itu juga baik untuk Anda, tapi Anda jangan sewenang-wenang menginjak kami gitu. Nah ini yang kita harus lakukan. Tahun depan kita anggarkan di Jamkesda dibayar lagi untuk belajar dengan Profesor Syed dari Kuala Lumpur itu. Karena NCC juga tidak fair juga, tidak melibatkan Askes juga menentukan tarif. Nah tarif ditentukan pun tidak betul juga. Karena cara isi tarif itu tidak mengerti mereka cari kasih Kesnik ini dia tidak ngerti Kesnik. Jadi banyak sekali orang-orang di kesehatan tidak mengerti apa itu Kesnik. Kenapa kita putuskan pilih Kesnik? Mereka tidak mengerti. Kenapa kita harus memutuskan program ini? Dia tidak mengerti, itu persoalan kita. Nah kita harapkan Jakarta yang dokternya lebih banyak, lebih cerdas, kita harus melakukan sesuatu. Nah tentu di dalam rangka Kesda ini, saya harapkan bisa mengeluarkan hasil yang konkret. Saya harap semua bisa lapor kepada saya, melalui Askesmas langsung juga boleh. Kita tidak ingin lagi selalu melakukan kesalahan yang sama. Jadi kalau kata dosen saya, ada orang pengalaman kerja 5 tahun, tapi hasilnya berbeda. Yang satu betul-betul ngalamin 5 tahun, yang kedua tahun pertama diulang 5 kali. Nah kita ingin raker tesnya ini bukan tahun yang keberapa diulang terus, 2 tahun sekali diulang sama lagi. Itu harus diselesaikan. Pembelian alat mesti jelas. Kalau alatnya rusak, misalnya contoh RSUD Koja, udah lama untuk endoskopinya rusak, 15 tahun. Minta beli tidak dibelikan. Ini Jakarta bos, saya bilang beli aja, apa susahnya gitu loh. Daripada semua dirujuk ke RSCM pakai tarif yang begitu mahal. Berapa miliar sih itu bahan? Orang hibah saja kita hibah kepada rumah sakit yang kelas 3-nya di atas 50%. Nah ini mesti jelas. Tapi juga jangan seperti salah satu RSUD juga yang tidak perlu dibeli dia beli. Cuma karena penawaran dari si sales itu loh. Saya ini bukan beli obat, bukan beli alkes ini.
Makanya dulu kenapa bisa banyak sekali barang-barang yang expired itu, obat-obat. Karena kau beli itu, beli 12 lusin bisa dapat 10 lusin kadang-kadang itu. Nah, saya paling suka pinjam gitu. Tapi kalau dokter ini yang praktek di apotek ibu saya, kira-kira bisa habis tidak obat ini gitu ya. Nah, makanya saya sampai sekarang paling tahu tuh parakusin dulu. Ada dokter itu, maunya parakusin dulu gitu. Dia dokter parakusin gitu ya. Saya sampai hari ini jadi korbannya dia. Kalau pusing-pusing sedikit, pasti parakusin. Udah jelas itu obatnya. Tapi ya begitu. Nah, kalau udah biasa pakai, kita mesti sesuaikan dengan yang mau dokter pakai, kira-kira gitu kan. Apotek kan mesti tergantung. Makanya ibu saya bilang sama adik saya, kalau kamu tidak mau jadi dokter, mama jual apotek. Kenapa, Mama? Susah ngurus dokter itu sebetulnya. Ya sepupu saya yang dokter ya buka apotek, buka lab, pasti seperti itu. Nah ibu saya kalau bukan dokter bagaimana? Nah mesti ada dokter yang perlu terjadi. Jadi saya belajar banyak soal obat. Tapi kita bersyukur hasil audit terakhir dari inspektorat, obat-obat yang expired itu sudah mulai hampir tidak ada. Nah, dari pembelian alat lab masih ada beberapa yang SUD misalnya. Ada keluhan kecil juga tentang obat. Obat memang kita belum, ini agak terlambat. Ibu Tim sudah laporkan itu masalah di LKPP. Saya kira harus didorong. Kita bisa e-katalog beli langsung. Saya juga dorong tadi banyak alkes itu masukkan di dalam e-katalog. Supaya yang kita butuh kita beli. Tapi beli alat juga mesti duduk bersama kita. Kita pakainya berapa, maintenance-nya berapa. Karena tadi biaya terlalu tinggi. Kenapa kita tidak saling ada rumah sakit yang beli alat ini, kalau tidak cukup ya itu RSUD yang lain numpang, yang ini beli lagi sendiri, sehingga ini kalau kan penghematan, bukan semua beli. Nah ini mesti sama-sama duduk. Nah saya yakin kalau kita semua punya kepedulian, tidak ada komisi-komisi, ini akan jalan. Dan saya juga bilang jajaran Dinkes, Kasudin tidak perlu lagi kumpulan uang untuk nyetor-nyetor raja-raja mana itu. Kita lawan bersama. Ya, lapor sama saya, karena saya ini hobi berantem itu hobi. Kita tidak perlu takut. Dari mana nih bapak ibu setelah pensiun dipanggil jaksa, dipanggil KPK, kan tidak enak. Bukan soal uang. Kecuali bapak ibu berpikir hitungannya begini. Ya lumayan lah kalau kerja sampai pensiun, mana mungkin dapat berapa miliar. Kalau sekarang masuk KPK juga kayak selebritis, gitu kan? Ini masalah. Kayak itu ketangkap yang dia cukai, punya tabungan 60 miliar. Itu kalau deposito tuh kira-kira sudah 300-an juta per bulan. Kalau gaji 50 juta dia tidak mau. Nah orang akan berpikir di negara kita ini modalnya besar. Daripada saya kerja dengan pensiun setengah mati, mendingan saya beli 60 juta, masuk penjara kan 5 tahun, tidak pernah ada kemiskinan. Di penjara enak, kalau orang kerja cuma duduk nunggu baca. Bila perlu baca kitab suci supaya keluar bisa jadi pengkhotbah, kira-kira gitu kan. Bilangnya bertobat, gitu. Boleh kan? Padahal bertobatnya sekarang umurnya banyak. Itu persoalan bangsa ini. Tapi yang kita harapkan jangan sampai ada persoalan ini, kita punya godaan seperti itu. Jangan sampai ada nyawa yang melayang karena kita teledor atau kita tidak peduli. Adik saya dokter, teman-teman saya dokter, ipar semua dokter, sepupu dokter, mereka bilang waktu baru lulus kalau udah lama kerja itu beda. Waktu kita lihat orang itu ya sama seperti kita pertama kali nembak lah gitu ya. Ya kalau pertama kali bunuh orang kata polisi itu agak rasa. Jadi kalau udah sering bunuh orang rasanya itu nembak orang tuh enak kira-kira gitu ya. Teman saya cerita gitu. Jadi kalau pegang pistol nggak nembak orang tuh kurang enak rasanya gitu. Nah kalau kita punya startup berburu tidak pergi berburu itu masalah. Dokter juga lama-lama jadi terbiasa. Tidak ada lagi perasaan ini orang gitu. Nah ini yang mesti kita terus jaga. Saya harap ISO ini bukan cuma administrasi prosedurnya, tapi sikap bapak ibu. Makanya tadi saya bilang ini seperti hotel, ingat saja hospitality. Ini bisnis hotel itu bisnis hospitality. Nah ini gunakan hospital kan. Nah kalau ini bisa lakukan tindakan seperti gaya hotel, nah ini akan berubah semua konsep. Dan harus kita ingat Jakarta ini jadi model. Dan kita lakukan ini semua untuk seluruh Indonesia. Karena kita punya keluarga kan yang tidak tinggal di Jakarta.
kita satu hari juga bisa ke tempat lain. Impian kita seluruh Indonesia punya jaminan sosial dari pensiun termasuk terutama adalah kesehatan. Nah kita yakin, saya dari kecil sangat yakin, saya dengar orang tua cerita kalau orang udah sakit percuma punya harta banyak, yang penting sehat. Jadi kalau dipilih salah satu yang harus kita pilih, maka itu adalah kesehatan. Maka Dinas Kesehatan DKI adalah yang paling penting kalau kita pilih satu dibandingkan semua. Itu yang kita harapkan. Ya tentu saja dengan kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan rasa bangga, terima kasih. Kekurangan sebagai ya 1-2 orang terjadi, tapi lebih banyak yang baik. Kita akan coba perbaiki tahun depan sistem tarif yang lebih baik. Dan nanti juga kita akan mulai keluarkan TKD. Saya kira bisa tahun 2015. Nanti kinerja secara individu. Ketika semua daerah lebih sehat lebih baik, kita ada TKD khusus itu. Jadi TKD yang ada sekarang itu hanya TKD nambah gaji. Kenapa? Karena PGPS kan tidak goblok masalahnya sama. Absen gitu kan. Tapi kita tidak mengurangi. Sudah itu sebagai nambah gaji. Kita ini kalau sampai TKD yang betul yang terukur. Berapa orang yang sakit sehingga preventif promotif yang kita lakukan akan lebih baik. Jadi saya yang bukan dokter saja, saya terus belajar dengan konsep CASPIC ini, dinasti medis kita, bagaimana tarif, bagaimana clinical pathway. Saya belajar sama dokter, saya seperti kuliah, jadi saya tahu ada kasus ini bagaimana, ada SMS masuk kasus ini seperti apa. Saya diskusi sama dokter, ini kenapa terjadi seperti ini, kenapa tindakannya seperti ini. Ya saya pun belajar supaya saya tidak membuat kebijakan yang salah. Nah itu yang saya lakukan. Walaupun saya tidak pernah ingin jadi dokter, bapak saya yang pengen saya jadi dokter sebetulnya. Makanya saya korban kuliah 1 minggu di UKI, terus saya kabur. Karena saya tidak cocok jadi dokter, terlalu kasar. Nanti ketinggalan penting benar repot saya. Nah saya mau ceritakan ini. Kalau saya saja yang bukan dokter membuat kebijakan, saya harus belajar. Tentu saya akan jauh sekali memberikan bapak ibu yang memang sudah dokter dan berkecimpung tiap hari di puskesmas rumah sakit. Ya saya harapkan dalam pengalaman bapak ibu, kebijakan yang akan dikeluarkan melalui raker Kesda ini akan bagus kita terapkan segera di 2014. Jangan ditunda-tunda. Kita ada uang semua, tapi bukan proyek. Tidak ada lagi titipan proyek, pokir-pokir, ataupun takut. Tidak ada yang takut. Jika sulit, semua tidak ada perubahan. Tidak ada skor monitor. Laporkan saja sama saya. Dia tidak perlu lagi seperti itu. Nanti bapak ibu yang kasihan. Ya saya lebih baik. Saya selalu bilang sama anak-anak saya ini kaya raya. Karena saya punya semua yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Orang bisa saya begini. Saya punya teman yang kaya sekali. Dia pernah bilang dulu kalau punya 15 miliar, dia bilang dia mau pensiun. Benar-benar dia punya pabrik 15 miliar, lalu dia pensiun. Kerja suami istri jalan-jalan saja, keluar negeri, nonton, makan, kayak tiap hari begitu. 2 tahun saja, dia langsung bosan. Langsung dia beli tanah lagi, beli sawit, beli pabrik lagi untuk usaha lagi. Kenapa? Dia bilang hidup ini yang mesti kerja. Walaupun pusing ada sesuatu, ini pengalaman seumur saya. Dia menurut saya dia kaya sekali. Dia sudah punya semua perumahan segala macam, punya dia rumah tanah itu tanah ini dia punya. Tapi dia bilang kamu lebih kaya dari saya. Loh, kenapa? Karena definisi kaya itu dari masing-masing kan. Kalau kaya itu punya rumah, punya apartemen, punya gunung, punya hutan, punya pulau, punya pantai, itu kaya. Dan kamu punya semua katanya. Saya orang kampung ya punya dong. Ya tidak heran orang kampung saya punya pulau, punya pantai, punya hutan, punya gunung. Tapi kalau dihitung duitnya ya saya kalah sama dia. Itu kan relatif akhirnya gitu. Dia merasa saya menikmati hidup. Dan dia datang ke rumah saya, dia bilang, waduh kamu menikmati hidup ya. Rumah kecil juga bisa tanamin pohon buah banyak di dalam atap rumah. Semua pohon ada, saya usahakan ya lumayan lah. Belimbing ada, jambu kerutuk ada, jambu air ada, macam-macam jambu bola ada, nangka juga ada, serikaya ada, sirsak ada, mana apa lagi.
beli nggak ada. Ya kita tanamin aja. Ini kan soal cara hidup. Nah, saya ingin cerita ini, saya harap Bapak Ibu punya hasrat suka hidup itu apa? Buat orang Jakarta tidak sakit gitu. Jadi ada hobi. Jadi ini jadi gaya hidup kita, jadi hobi kita. Nah, kalau hobi tidak pernah capek. Semalam saya ketemu Pak Sarwono. Pak Sarwono ngintor saya di acara di Tempo Institute sudah hampir setengah 1 malam ini. Kamu ini gak ada capeknya ya? Kamu dari mana? Dia ngejek saya dulu. Kenapa? Karena saya suka bisa tolong memenuhi otak, perut, dan dompet rakyat bukan pakai uang saya. Dan saya dapat uang. Gimana gak enak kerja seperti ini? Ya, jadi kita harapkan tahun demi tahun kita akan makin baik. Dan kita sangat yakin dengan tim yang seperti ini. Bayangkan semangatnya itu. Saya kira tadi udah hampir paruh baya ya. Narinya itu mesti kayak belasan tahun itu. Saya ingin walaupun usia kita sudah paruh baya, tapi semangatnya seperti lulusan baru untuk melayani orang, memperhatikan orang. Nah, itu yang harus dilakukan. Tapi jangan contoh kalimat laki-laki ya. Ini boleh tua, bawahnya dan beda. Itu kurang ajar ya. Itu lain lagi. Ya, demikian saya dengan ucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ini resmi pakai tong-tong-tong sini, tong-tong-tong sini, kentongan. Terima kasih. Ini namanya pencitraan, tapi fotonya bagus. Kalau kumpul ini jangan khawatir, tidak ada barang saya keluar.